Anda kembali di iNews Pram, pemirsa. Tadi sebelum jeda, Mbak Gun sedang menjelaskan soal bahwa gunung tersebut adalah spons yang menyerap air yang kemudian mengalirkan kepada sawah-sawah warga. Boleh dilanjutkan? Iya, gunung itu gunung kars. Kars itu seperti spons, Mbak. Jadi kalau ada air hujan, rekan-rekan batu, walaupun tidak ada pohonnya lebat, rekan-rekan batu itu yang menyerap air dan masuk ke gua-gua, dan gua itu mengalir ke sawah, ya ke rumah-rumah warga. Okay. Dan itu yang jadi sumber kehidupan. Dan kalau gunung itu nanti diambil sama pabrik semen, minimal kan jadi hilang sumber mata air. Oke. Nah, rupanya di sini di warga sendiri memang ada pro kontra seperti itu, Bu. Kita sudah terhubung dengan Bu Suharti yang rupanya pro dengan pabrik semen yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Halo, selamat petang Bu Suharti. Selamat petang. Bu Suharti, Anda salah satu adalah warga yang pro terhadap adanya pabrik semen Indonesia dan penambangan di sana. Apa yang menyebabkan Anda mendukung hal tersebut? Saya mendukung adanya pabrik semen ini karena kami punya harapan yang besar agar Tegal Dowo, Rembang, dan Indonesia itu bisa maju. Iya, dengan adanya pabrik berarti Tegal Dowo bisa lebih maju dari apa yang sudah kami alami sekarang. Oke, tadi Bu Gun mengatakan bahwa hal tersebut justru akan mengeringkan aliran sawah bagi sawah-sawah yang ada di beberapa kabupaten termasuk di Rembang. Apakah sawah Anda tidak termasuk yang teraliri? Selama ini yang kami rasakan, kami tidak kekurangan air. Okay. Kami orang kampung, kami tidak tahu tentang hukum, kami tidak tahu tentang kas atau apapun itu. Tapi kami masih merasakan air ini begitu berlimpah di sini. Dan kami yakin air tidak akan berubah karena kami percaya apa yang sudah disampaikan oleh para ahli. Jadi kami masih bisa diajak ngobrol, kami masih bisa diajak komunikasi, kami masih bisa menerima keterangan, masih bisa menerima penjelasan dari para ahli bahwa air tidak akan habis. Gun langsung tanggapi? Kalau saya bukannya nggak percaya sama orang pinter-pinter, tapi saya lebih percaya pada kenyataan. Ya memang Bu Suharti itu kan belum merasakan kekurangan air, karena kan semen belum mengeduk itu semua. Nah, saya bukan hanya bilang, loh ini belum terjadi kok sudah dibilangin nanti kehabisan air. Kalau nggak percaya Bu Suharti tolong lihat di Tuban, di Cibinong, warga sekitar sekarang di mana dan hidupnya kayak apa. Kami nggak mau terlunta-lunta seperti yang sudah ada pabriknya itu. Kami sudah sejahtera, belum ada pabrik semen itu kami sudah sejahtera. Dan saya lebih mencintai ibu bumi. Saya nggak mau, saya merasakan saya ini orang pribumi, lebih mencintai ibu bumi. Kalau pabrik itu sebagai pendatang, ibaratnya itu yang tamu, saya yang punya rumah. Lah masa yang punya rumah kok diatur yang tamu itu bagaimana? Bu Suharti mungkin langsung ingin menanggapi tadi. Karena sebentar ya. Mbak. Saya itu makan hidup dari nenek moyang itu dari tanah dan dari air. Dan nanti kalau tanah air sekarang rusak, nah aku masih hidup lah anak cucuku. Jadi aku nggak mau menghabiskan tanah air itu sekarang. Pokoknya harus terlalu ada untuk generasi ke generasi. Oke, Bu Suharti silahkan. Ya. Kita sudah pernah pergi ke Tuban untuk melakukan studi banding, istilahnya melihat keadaan yang di sana. Kita melihat di Tuban itu air begitu berlimpah, bahkan di sana yang dulunya air tanahnya itu tandus, sekarang bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Kalau kita berbicara tentang anak cucu, saya mendukung pabrik semen ini juga berbicara tentang anak cucu. Nah, kalau di sini bicara tentang bertani, tentang bertani. Di sini semua orang masih bertani, tapi ingat, tanah kami sudah dijual kepada investor. Kami bertani, tapi itu bukan tanah kami. Itu milik orang-orang yang sudah menjual kita jual tanahnya kepada mereka. Jadi kita tetap bertani, saya tetap bertani, Sukinah tetap bertani, tapi bukan tanah kami. Itu tanah investor. Kami hanya petani pesanggem. Petani yang sekarang ini menggarap tanahnya bukan tanah kami, sampai nanti tanah itu ditambang. Gitu. Oke. Kita masih terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Pak Ganjar mendengar.
perdebatan dua warga Anda, Pak. Boleh dikomentari, Pak. Ya, terima kasih Ainus. Dari seluruh televisi Anda hari ini saya kasih poin angkanya tertinggi. Karena menampilkan dua warga saya yang semuanya cerdas-cerdas. Semuanya saya tadi mendengarkan dengan sangat baik betapa mereka semua berargumentasi dengan sangat cerdas. Masing-masing saya kira kita tidak bisa menyalahkan. Masing-masing punya pendapat. Sekarang yang diperlukan adalah di antara yang berbeda dan tentu saja pro dan kontra ini bagaimana kita bisa berkompromi. Kenapa yang saya tanyakan, Mbak? Satu lagi sebenarnya kemarin pada saat wawancara belum selesai, itu saya ingin kasih gambar. Maka seeing is believing. Orang akan bisa melihat dan nantinya percaya begitu. Saya mau kasih gambar pada iNews, beberapa televisi saya tawari kemarin nggak ada yang tertarik untuk melihat gitu loh. Bahwa hari ini di Rembang itu betul nggak? Tadi coba tanya yang di Rembang ya. Karena Mbak Gun ini kan dari Pati. Terus Ibu satu siapa tadi? Itu kan dari Rembang. Iya, Bu Suharti. Ya. Coba Bu Suharti kan dari Rembang. Terus cerita saja. Apakah dulu daerah itu subur? Apakah daerah itu tandus? Apakah ada air? Apakah tidak ada air? Apakah tanahnya itu ada yang dijual ke pabrik semen atau tidak? Terus begini. Saya ingin menyampaikan. Hari ini semua orang mendemo semen yang belum beroperasi. Oke, katakan nanti ada ketakutan, problem lingkungan dan sebagainya, baik. Dengan Pak Teten kemarin kita sudah bicara, oke lah, kita postpone dulu, kita tunggu KLHS, nggak masalah, oke saja. Ibarat sudah punya SIM, tapi SIM-nya nggak boleh digunakan, kan boleh. Ini kan kebijakan. Pabrik semen juga bisa ngobrol. Malam ini saya panggil pabrik semen untuk ketemu saya, untuk menindaklanjuti putusan dialog dengan KSP. Nah, cuma, mau tahu saja. Ya, halo. Halo. Pak Ganjar, halo, ini Bu Rahma Mari dari YLBHI. Pak Ganjar. Saya ada satu pertanyaan buat Anda. Oh, mau tanya. Boleh. Mengapa Anda tidak mematuhi putusan Presiden untuk menanti proses KLHS selesai dan keburu mengeluarkan izin lingkungan terlebih dahulu? Iya. Izin itu berproses sebelum adanya putusan pengadilan, bahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi makanya saya sampaikan tadi, sudah izinnya diproses saja, adendumnya diproses, prosesnya yang transparan, sehingga seperti dalam putusan PK itu dikatakan tidak ada partisipasi warga dan sebagainya, ayo kita ajak partisipasi. Jadi maka Bapak kalau memilih kemudian tidak hari ini mau dipospon, kita pospon saja, ya. Bapak memilih tidak mendengarkan Presiden dengan alasan izinnya sudah berproses terlebih dahulu. Oh tidak, itu saya kira kalimat yang sangat provokatif, tidak mendengarkan. Saya melaporkan ini setiap saat, bahkan diskresi yang kemudian kita berikan, kita laporkan. Kalau kemudian kami katakan melanggar dan sebagainya, kami tinggal ditelepon kok nggak sulit. Saya itu siap semuanya. Jadi seolah-olah kami membangkang, tidak. Kami ikuti semua. Apakah Bapak tahu dengan artinya diskresi? Sepertinya Anda meremehkan saya, tidak mengerti arti diskresi. Ya, karena Bapak selalu menggunakan alasan diskresi. Padahal diskresi itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan ketika aturannya ada. Dan kami mengikuti seluruh aturan diskresi yang saya kira Anda sebagai orang Indonesia pasti bisa membaca. Nanti dulu, saya jelaskan dulu. Seluruh diskresi baik sebelum dilakukan maupun setelah dilakukan kita kirim surat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tolong Anda jangan menyepelekan seolah-olah kami tidak dan Biro Hukum kami tidak bekerja. Sorry Mbak. Seolah-olah kita kemudian saling benar sendiri. Nanti dulu. Apakah saudara juga melihat bahwa hari ini sudah terjadi penambangan 56 tambang yang ada di Rembang? Hari ini sudah berjalan sejak tahun 90. Apakah saudara tahu? Oke. Bu Rama masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maksudnya saya mau kasih tahu. Ya gimana Pak Ganjar, silakan. Ya, nanti dulu. Ini saya tidak bisa dengan arogansi seolah-olah kita tidak tahu diskresi dan sebagainya. Aduh, nanti dulu deh. Saya ikut membuat undang-undang pada saat itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, jelas ini saya berjalan. Ada biro hukum yang bekerja tidak terampangan, tidak awur-awuran. Dan kita kirimkan semuanya. Yang kedua, saya ingin ada media yang bisa melihat dengan Google Earth. Silakan lihat. Apakah hari ini ada penambangan di sana? 56 tambang di sana, 18 ada IUP, sudah berjalan sejak tahun 90-an, dan itu sudah merusak lingkungan.
Sudah terjadi. Adakah yang protes hari ini? Tanyakan pada teman-teman di Rembang, benarkah penambangan yang selama ini ada di situ, dan itu betul-betul di atas cekungan air tanah yang dulu dipersoalkan, bahwa di atas cekungan air tanah tidak boleh ada penambangan, dan Hakim PK mengatakan bahwa di atas cekungan air tanah boleh ada penambangan selagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu tentunya sudah mempertimbangkan hal demikian. Mohon maaf, saya agak sedikit lebih tegas pada soal ini, karena sepertinya orang tidak mau melihat dua sisi. Saya hanya ingin menempatkan bagaimana seluruh proses yang ada ini transparan. Bagaimana kemudian semua melihat didudukkan persoalannya. Maka kalau dikatakan Ganjar Balelo kan sudah mendengarkan, oke, hari ini begitu proses administrasi semua selesai, kami diminta untuk tunggu KLHS, kami akan tunggu. Kita bisa postpone. Pabrik semen saya panggil. Bahkan sekarang saya minta pabrik semen Anda harus mensejahterakan rakyat. Saya minta sahamnya 5%. Untuk dibagikan kepada rakyat. Bagaimana rakyat bisa memiliki sehingga ownership sistemnya bisa dimiliki dan ini bisa berkelanjutan. Maka itu akan bisa membangun rakyat. Itu saya sampaikan pada Menteri BUMN, saya sampaikan kepada direksi dan disetujui. Tinggal teknis dan mekanismenya. Dia berpikir soal itu tidak asal. Bapak, ya tadi Bapak bilang bahwa tidak mendengarkan perintah Presiden karena izin lingkungan waktu itu sedang berjalan. Bukankah izin lingkungannya masih dalam proses pengadilan? Mbak, ketika alasannya itu ya? Izin lingkungannya kan begini Mbak, proses putusan pengadilan keluar di sistem IT, petikan putusannya belum kita terima loh Mbak. Sehingga hanya dikatakan itu saja. Maka perubahannya terjadi. Maka sebenarnya saya itu merevisi 2 kali. Kalau bahasa istilahnya mencabut 2 kali SK itu. Ya, Bapak kan tadi bilang, itu pertemuan dengan Presiden tanggal 2 Agustus untuk ngomong soal KLHS itu. Ya. Nah, seharusnya itu sebelum putusan MA keluar ya, karena putusan MA keluar kan tanggal 5 Oktober tahun 2016. Nah, kenapa Bapak memilih untuk tidak mematuhi proses KLHS yang sedang berjalan, yang perintah Presiden untuk membuat KLHS itu? Saya bicara dengan tim KLHS. Bahkan sebelum saya mencabut itu, tim KLHS sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan secepatnya KLHS sementara. Dan ternyata putusan saya tunggu sampai saya mencabut izinnya dari KLHS belum dapat. Saya punya dokumennya semuanya. Karena belum dapat, secara administrasi saya harus menyelesaikan. Karena kalau kemudian rekomendasi yang dikeluarkan kepada saya tidak segera menyelesaikan, maka saya jadi kena lagi. Kalau tidak salah kan 10 hari ya Mbak ya. Kalau sudah diajukan usulan, saya harus segera menandatangani kan gitu. Maka saya bilang, persoalan, wong sampai hari ini belum operasional juga kok. Artinya, ketika kemudian itu harus diminta didengarkan, dan kemudian harus semua dipospon, hari ini dipospon pun bisa kok. Jadi maksud saya, kalau kita mau mengkompromikan secara substantif untuk itu, ya kami bisa tunggu. Sama ini, saya mau kasih tahu sama Anda. Ketika kemudian gugatan masyarakat di Pati terhadap PT SMS hari ini kalah, di Pati akan ada pabrik semen. Pertanyaan saya, apakah saudara juga hari ini juga akan protes keras ini di Pati? Saya belum mendengar soal itu. Oke, baik. Pak Ganjar tahan dulu, kita masih akan berbincang-bincang. Nanti salah satu warga Anda yang berada di studio, Bu Gunarti, akan menanyakan terkait nasibnya seperti itu. Pak Ganjar tahan dulu, kami harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa iNews Prime akan kembali usai jeda.